Satu-satunya fintech yang DC lapangannya sudah tersebar di seluruh Indonesia pastinya adalah Home Credit. Bahkan Kredivo, Kredit Pintar, Aku Laku pun kalah tentang pengadaan DC lapangannya. Kalah banyak ya. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Bang, di daerah saya ada nggak DC lapangannya HCI? Pasti ada ya. Tapi daerah saya pelosok, Bang. Ada. Pelosoknya itu naik perahu sampai 1 jam. Ada, ya, tenang aja. Kalau HCI itu ada DC lapangannya, ya, sudah tersebar di mana-mana, oke. Tapi, ya, bagi Anda yang galbay Home Credit, tenang saja, oke. Anda tidak sendirian. Saya jamin Anda tidak sendirian, ya. Setelah saya baca di internet, di forum-forum, ya banyak sekali forumnya itu, ya. Banyak sekali yang galbay di HCI, sampai ratusan orang galbay di HCI, ya. Dan mereka biasa saja, santai saja, oke. Tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang disita barangnya, walaupun barang tersebut belinya melalui HCI, ya. Tidak disebar data juga, ya. Enak toh, tidak ada yang dipenjara, ya. Saya waktu itu baca orang utang di HCI 30 juta atau 50 juta itu tidak dipenjara. Oke. Bohong ya, kalau mereka mau penjara bohong. Oke. Yang nomor 2, tidak disita barangnya walaupun barang tersebut belinya di HCI gitu ya. Yang ketiga, tidak disebar data juga. Oke. Enak toh. Iya kan? Tidak disebar data, tidak disita barangnya, tidak dipenjara. Jadi karena enak seperti itu ya, ketika keuangan Anda sedang tidak stabil sekarang gitu ya, tunda saja dulu pembayaran di HCI-nya gitu ya. Prioritaskan mana kebutuhan keluarga Anda untuk bulan sekarang gitu ya. Sampai ya Anda itu benar-benar mampu membayar hutang Anda ya dengan cara yang normal. Seperti menabung dengan misalkan Anda keterima lagi kerjanya gitu, Anda bayarnya pakai uang gaji disisihkan gitu. Itu kan normal, pembayaran normal. Pembayaran yang tidak normal itu kan bayar pakai jual emas, jual motor, apalagi jual rumah. Aduh, udahlah. Kalau Anda galbay pinjol itu jangan kayak gitu, jangan jual-jual rumah, motor, eman-eman. Bahasa Jawanya tuh. Eman-eman, apa ya bahasa Indonesianya eman-eman itu? Nggak worth it lah. Gitu ya. Oke. Jadi ya, untuk di video kali ini saya tidak akan menelpon atau mencari tahu apakah HCI ada DC lapangan atau tidak ya, karena sudah pasti ada DC lapangannya. Di video ini saya ingin menginfokan tentang denda ya dan analisa dari DC lapangan yang akan ke rumah Anda. Jadi dendanya itu seperti apa dan DC lapangannya itu karakternya itu seperti apa sih yang akan ke rumah Anda. Nah, jadi Anda bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, di sini saya sudah masuk ke websitenya Home Credit ya. Di sini sudah masuk Home Credit, lalu saya ke beranda, ke panduan konsumen ini ya, lalu ke biaya denda dan bunga. Denda keterlambatan pembayaran ya. Berikut adalah denda keterlambatan pembayaran yang berlaku di Home Credit. Jumlah hari keterlambatan. Jika Anda terlambat 5 hari, maka denda Anda 50.000. Ya, gitu. 30 hari Anda telat, 50.000 ditambah 75.000 gitu ya. 50.000 tambah 75.000. Jadi 125.000. Oke, ketika Anda telat sebulan itu dendanya 125.000. Sudah terlambat 50 hari ya. 50.000 tambah 75 tambah 150 ya kan, jadinya 275.000 dalam 50 hari. Ketika sudah terlambat 90 hari 3 bulan ya, ini di total semua ini, dijumlah semua ini, 50.000, 75.000, 150, 175. Jadi Rp 450.000 ya, 3 bulan gitu. Kalau menurut saya ini berlaku untuk satu tagihan ya, satu tagihan gitu. Jadi ketika Anda beli kamera kan, itu misalkan 1 tahun ada 12 kan. Nah, misalkan ini bulan pertama Anda gitu ya. Bulan pertama Anda sudah galbay
ya selama 90 hari. Dengan misalkan tagihan Anda itu per bulannya 1 juta gitu. Anda Galbay bulan ini ketika sudah 90 hari jadi 1.450.000. Seperti itu kan. Itu tagihan pertama. Tagihan kedua berarti 1.450.000 lagi. Ya kan, dengan total berarti sudah berapa itu? 2.900.000-an ya. Sudah 2.900.000 ketika Anda Galbay. Silakan Anda hitung sendiri saja. Pastinya membengkak. Oke. Kalau seperti ini ya sudah saya galbayin membengkak seperti ini ya. Tapi jika Anda ingin menyelesaikan semuanya dengan denda-dendanya silahkan ya. Karena saya menyadari bahwa setiap manusia itu karakternya berbeda-beda. Makanya saya pernah membuat video yang jangan sambut DC gitu kan. Nggak usah menanggapi DC gitu. Lalu saya membuat ya sudah welcome sajalah DC-nya gitu kan, karena saya menyadari gitu kan, karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda gitu ya, tidak semuanya itu berani gitu ya. Anda itu mungkin beraninya itu di hal lain gitu kan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau saya galbayin, kalau Anda ingin melunasi semuanya ya kan dengan denda 90 hari itu 450.000, silakan ya kan, itu hak Anda. Tapi ketika Anda ingin melunasi ya ini tanpa denda ya kan, Anda harus punya prinsip nothing tulus ya ke seluruh pinjol ya. Contohnya seperti ini, Anda telepon ke HCI ini nomornya nih 021295396000 gitu. Anda telepon, bos saya galbay ya sudah 1 tahun galbaynya, saya mau bayar nih ya kan, tapi saya mau bayar pokoknya aja. Oh nggak bisa pak gitu, ya sudah terserah kan gitu kan. Oh nggak bisa pak gini-gini bla 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 bla. Udah nggak usah kebanyakan ngomong, saya bayar pokoknya saja ya kan, atau saya tidak bayar sama sekali gitu kan. Saya ulangin ya, saya bayar pokoknya saja seluruhnya, atau saya tidak bayar sama sekali dan menghilang seperti ninja Naruto atau ninja Hattori. Pilih mana bos? Silakan. Pasti di ACC, tenang saja gitu ya, karena prinsipnya nothing tulus gitu. Mereka pinjol itu tidak mau rugi gitu, masih mending kembali uang ya kan, full seluruhnya pokoknya ya, daripada tidak ada sama sekali gitu. Karena mereka juga bertanggung jawab memberikan keuntungan kepada investor pinjol tersebut gitu kan. Jadi ya itu tadi prinsip nothing tulusnya harus Anda terapkan. Ya simple seperti itu saja tadi. Oke? Gitu. Jadi ini sudah jelas ya, denda keterlambatannya segini gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua tentang DC lapangan yang pasti akan datang ke rumah Anda. Oke. Siapa sih DC lapangannya? Begini ya. Saya kembali lagi ke metode saya yang sebelumnya. Saya ke Jobstreet ya, ini pencarian pekerjaan terbesar di Indonesia gitu. Jadi kalau Anda itu sedang nganggur ya, silakan ke Jobstreet ya. Ketikkan keahlian Anda atau pengalaman Anda. Oke gitu. Nah, saya ini sekarang searchingnya PT Home Credit Indonesia. Ya, oke. Pertama saja sudah field collector, sudah kolektor lapangan ya, area Tangerang kan pasti ada kan gitu. Nah, lalu misalkan saya saya buka yang ini ya, field agen kolektor area Tegal atau kolektor lapangan area Tegal gitu ya. Keuntungannya apa sih jadi agen, jadi ini kolektor di HCI? Bonus dan insentif ya, perusahaan multinasional apa bangganya cuy kerja di perusahaan multinasional? Nah, nggak ada uangnya sama aja. Oke, lanjut. Deskripsi pekerjaannya, tugas dan tanggung jawab: melakukan kunjungan ke customer sesuai SOP Home Credit Indonesia, menginformasikan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada customer Home Credit Indonesia, membantu customer melakukan pembayaran sesuai prosedur Home Credit Indonesia, tidak ada membantu memenjarakan debiturnya ya, tidak ada. Lalu tidak ada
Nih, tugas dan tanggung jawabnya ya tadi ya. Tidak ada membantu memenjarakan debitur. Tidak ada juga menyita barang yang sudah dibeli melalui HCI. Tidak ada. Ya, kolektor itu tidak ada tugasnya seperti itu. Oke, kolektor HCI. Makanya yang di forum itu, yang ratusan orang galbay itu biasa saja, gitu kan. Lanjut, ya kan. Jadi tugas dan tanggung jawab kolektor HCI itu hanya ini, 3 ini, gitu ya. Melakukan kunjungan. Ya terus mau apa kalau sudah kunjungan? Anda misal saya ya ada kolektor HCI. Maaf Pak, saya ada HCI. Iya mau apa? Lagi ya, lagi sini ya. Sini suratnya udah gitu aja. Ya kan? Melakukan kunjungan ke customer, ya kan? Menginformasikan pembayaran yang telah jatuh tempo. Membantu customer melakukan pembayaran sesuai prosedur. Ya sudah gitu-gitu saja. Ya. Anda ini kan membantu customer melakukan pembayaran ya, kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya gimana? Ya nanti saja. Ya, saya masih banyak kebutuhan gitu. Egois sekali ya, iyalah. Ya kan? Harus egois jadi manusia. Oke, persyaratannya usia 18 sampai 45 tahun. Anda didatangi oleh debt collector umurnya 18 tahun. Sedangkan Anda itu sudah puluhan umurnya gitu kan. Anda didatangi cecunguk, ya kan? Gitu. 45 tahun sudah doyok, ya, sudah mencret-mencret, 45 tahun sudah doyok gitu kan ya. Terus gimana? Anda takutnya tuh di mana gitu? Di umur 30-nya gitu. Ya sama saja, tidak ada kok ini, cuman ini kok tugas dan tanggung jawabnya gitu kan. Lanjut, pendidikan minimal SMA, SMK paket C sederajat, tidak sedang kuliah. Lihatin. Anda pendidikannya minimal tuh SMA SMK. Anda yang D3, S1, S2, galbay di HCI ditagih sama orang SMA SMK. Maaf ya, bukan saya itu ada itu ya tingkatan-tingkatan gitu kan. Tingkatan-tingkatan pendidikan yang menjadikan kita beda gitu, bukan ya. Gitu. Tapi agar Anda itu sadar di sini ya. Anda itu hanya berhadapan dengan orang yang pendidikannya itu tidak sejajar dengan Anda gitu. Anda itu pasti lebih pintar gitu loh. Berbicara itu gitu, membujuk seseorang gitu kan. Ini lulusan SMA gini. Ini bisa ini saya omong nih ya gitu kan. Ini bisa saya bujuk nih orang nih gitu kan. Karena hanya lulusan SMA gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut, berpengalaman atau fresh graduate ya. Jadi HCI ini nggak peduli mau punya pengalaman kolektor atau tidak punya pengalaman kolektor. Ya enak. Mereka aja nggak punya pengalaman jadi kolektor gitu ya. Sudah takut ke rumah Anda itu. Gitu, oke. Nah, ini lagi. Ramah, komunikatif, proaktif. Ibu, saya dari HCI mau menagih tagihannya yang sudah bebel, Ibu ya. Karena Ibu, waduh, sangat luar biasa sekali galbaynya Ibu ya. Gini sudah hampir 1 tahun mau anniversary-an sama HCI Ibu ya. Itu jadi saya di sini mau nagih Ibu. Ramah gitu ya. Pelayanannya gitu kan. Oke. Nah, gitu. Di sini memiliki sepeda motor ya gitu kan. Nah, memiliki sepeda motor ya kan. Anda ini berani-beraninya kan misalkan menyita barang saya sita lagi motor SIM-nya kan. SIM-nya saya sita gitu kan, STNK-nya saya sita gitu. Jadi nggak akan mungkin seperti itu ya. Penyitaan kan tidak ada kan di sininya kan. Nah, lanjut, mengenal dan menguasai wilayah kota Kabupaten Tegal Brebes. Itu tetangga Anda sebelahnya itu. Ya, yang lagi itu ya itu orang seberang itu, sebelahnya jembatan, satu beda blok dengan Anda itu gitu ya, itu tetangga Anda. Oke, jadi nggak usah takut gitu kan. Oke, nah jadi sudah jelas ya tentang dendanya tadi. Kalau denda pakai prinsip prinsip nothing tulus gitu ya. Saya mau bayar semuanya tanpa denda gitu ya. Kalau tidak bisa, saya tidak akan bayar sama sekali gitu ya. Pilih mana? Ya, saya bayar dendanya, ya kan, saya lunasi semua, atau saya menghilang, saya tidak akan bayar sama sekali. Perusahaan Anda rugi gitu. Oke, itu tentang dendanya. Ini tentang kolektornya lagi tadi ya. Santai saja.
hanya 3 ya, tidak ada membantu Anda membantu kalian untuk dipenjara, tidak ada membantu menyita barang Anda, tidak ada ya. Di sini ramah, komunikatif, proaktif ya gitu. Galbay HCI biasa saja. Oke. Anda harus tahu, Anda harus membaca data-datanya gitu ya. Banyak tersedia di internet gitu ya. Jadi jangan Galbay HCI gitu kan. Takut gitu kan. Jangan gitu ya. Sudah saya bahas semuanya. Oke. Semoga video ini ya menjadikan semangat lagi untuk Anda memulai hidup yang seperti sedia kala ya, dan juga terinspirasi ya dengan video ini gitu ya. Bagikan video ini ya kemanapun, ke grup manapun, agar yang Galbay HCI biasa saja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.